Saya akan mengabsen dari awal kuliah sampai akhir kuliah kita. Saya berpikiran ini adalah cara kita untuk kuliah efektif karena di luar negeri sudah digitalisasi, belajar tidak harus bertatap muka, tapi kita bisa maksimum belajar dengan cara apapun itu dari kita sendiri. Oke, saya akan share mata kuliah. Kata nih ya share-nya. Saya berharap di outcam semua kameranya. Ada 28 sekarang. Oke. Suara saya jelas ya? Hari ini kita belajar hari ini kita belajar struktur kristal. Di struktur kristal itu pasti kalian sudah ada absen yang sudah sediakan, sudah pretest. Pretest tadi sudah menggunakan Quizy. Sabar, saya buka dulu. Ya. Oke. Kita ada buku, bukunya sudah saya share juga di atas. Ada PPT materi, sudah saya akan share. Video sedang ini, kita ada Zoom meeting, kita ada post-test, ada tugas mingguan. Oke, untuk post-test, kita akan membahas kesimpulan materi kita di hari ini. Kemudian ada tugas mingguan, itu tugas individu 5 hari. Saya memberi kalian ada tugas kelompok juga. Tugas kelompok itu nanti Kosmanya mengirim nama lengkap tugas kelompok. Jadi nanti saya sudah ada materinya, apa aja yang sudah saya share di e-learning yang dikerjakan selama 5 hari, kalau tugas individu selama seminggu. Gitu. Oke. Hari ini kita belajar, tujuannya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan struktur kristal yang kaitannya pada material secara umum. Kalau saya mengajarkannya secara umum, tapi nanti kalau di fisika zat padat diajarkan akan secara perhitungan gitu. Karena di fisika zat padat ini materinya sama, yaitu tentang struktur kristal. Kita di sini mengetahui aja bahan-bahan dari fisika material. Apa sih fisika material? Fisika material itu udah fisika terapan, ya, fisika yang menggunakan berbagai bahan-bahan. Oke, nah, saya sudah rekam belum ya? Oke, sudah ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Oke. Oke. Nggak begitu jauh dengan fisika material, karena saya juga mengikuti rapat di Zoom. Kita akan membahas perbedaan kristal dan Arnold. Bentuk-bentuk kristal yang sederhana, volume sel primitif, volume gambar indeks isi Miller, sistem kubik, koordinat atom, dan jari-jari atom. Mungkin 8 ini akan saya bahas secara singkat, padat, dan jelas. Dan untuk memperdalamnya, kalian akan mengerjakan tugas seperti post-test dan tugas mingguan. Itulah gunanya sinkronus dan asinkronus. Oke. Referensi sama, semua ilmu pengetahuan yang kita dapatkan hari ini itu luar biasa, pasti berkaitan dengan agama. Semakin kalian belajar dengan baik, pasti kan mendapatkan pahala ya. Oke, selanjutnya. Sebagian besar materi zat padat itu adalah kristal bentuknya elektron. Pasti kalian sering banget ngeliat bahan-bahan kristal yang berbentuknya emas, ya enggak? Sering banget dapat cincin seperti inilah, cincin kayak gini nih. Kalau cincin biasanya ada permata ya. Oke, itu adalah kristal yang kita ketahui ya. Oke,
Sering juga kalian dapat batu-batuan seperti ini. Batu-batuan ini kalau digosok-gosok jadi emas. Ya, batu-batuan sebenarnya segala sesuatu yang dimanfaatkan baik energi atau dapat digunakan menjadi kekayaan alam itu berdasarkan dari batu-batuan. Ya, terus kristal itu, batu-batuan itu akan diproses step by step menggunakan sinar X atau menggunakan tindakan tertentu dalam terapannya. Oke, apa sih perbedaan dari kristal dan amorf? Gitu. Kita bisa membedakan kalau kristal itu diibaratkan dengan dinding batai yang terdiri dari susunan batu bata yang teratur dan berkala serta bahan-bahan yang mengalami keteraturan. Bisa kita lihat kalau di kristal bentuknya secara teratur. Ya, kalau amorf itu diibaratkan batu bata sekumpulan yang memiliki sifat yang jelas relatif kokoh meskipun tak sekokoh dinding bata. Dia berjarak-jarak. Bisa dilihat kan berjarak-jarak ya. Tapi lebih bentuknya seperti amorf gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, dasar-dasar struktur kristal. Kristal itu dari kisi dan basis. Kristal kan bisa bentuk cincin nih. Cincin yang saya gunakan kan berbentuk kristal ya. Oke, dari kisi dan basis. Apa sih kisi itu? Kalau kisi kan sebuah susunan titik-titik yang teratur secara periodik, ya kan? Sebuah kristal akan ideal disusun oleh satuan-satuan kristal yang identik berulang-ulang, tak hingga dalam ruang. Nah, kisi juga adalah sebuah operasi matematik basis dan sekumpulan atom-atom. Dan jumlah atom itu satu buah atom atau lebih. Oke, saya lanjut. Nah, jadi intinya kisi ditambah basis itu akan membentuk struktur kristal. Oke, ini bentuk kisi, bentuknya titik-titik, beratur, sedangkan basis bentuknya titik-titik dan tidak beratur, seperti hujan berjatuhan. Jadi intinya kisi ditambah basis maka akan membentuk struktur kristal. Oke. Ini kisi, ini basis. Kalau dibayangkan, kisi ini teratur nih dalam ruangan balok, sedangkan basis itu berbentuk kayak sel sperma, ya enggak? Kalau dalam sel sperma itu DNA lagi jalan, mengekor. Ya enggak? Kalau proses pembuahan ya, kalau ditambah kisi, ditambah basis, akan menghasilkan struktur kristal. Sama dengan kita. Kalau misalnya ovum dan sperma bertemu akan menghasilkan namanya zigot. Gitu ya. Kan zigot kan sebuah kristal juga ya, harta kekayaan ya. Gitu. Orang-orang berlomba-lomba mendapatkan zigot ya kalau yang sudah menikah. Kalau sekarang jangan berlomba-lomba. Gitu, ya. Oke, itu intermezzo aja. Oke, tipe-tipe kisi dasar, kisi miring, bujur sangkar, hexagonal, segi panjang berpusat. Oke. Terus juga ada tipe 3 dimensi, tipe dimensi seperti ini, ya, bentuknya sama. Nah, yang paling penting adalah di sel primitif dan sel konvensional. Kenapa sih kita harus belajar sel-sel? Ternyata kalau kita belajar struktur kristal, kita itu belajar tentang DNA sel. Ya, bentuk tubuh kita itu ada struktur kristalnya loh. Salah satunya DNA. Yang paling gampangnya itu ya DNA-nya adalah yang membentuk zigot. Gitu. Kristalnya itu bentuk spermanya dan bentuk ovumnya menghasilkan zigot. Paling gampang. Bagaimana sih di fisikanya, Bu? Dilihatnya berdasarkan dari transport elektronnya. Ternyata DNA kita itu kita lihat dari transport elektronnya, perpindahan dari DNA satu ke DNA lain, itu kita hitung kelistrikannya. Berapa sih kekuatannya? Gitu. Makanya, kenapa kita harus belajar fisika material, belajar struktur kristal, biar kalian bisa beraplikasinya menjadi alat-alat. Gitu. Kenapa? Alat-alat yang ada di kehidupan kesehatan itu berdasarkan dari DNA kita, pola dan perilaku DNA kita, gitu ya.
Oke, ada sel primitif dan ada sel basis primitif. Ini ada 40 slide. Saya nggak akan habis waktunya menjelaskan semua slide. Nanti post-testnya kalian menjawab kembali pretest dan menjelaskan penjelasan materi, membuat mind map. Tahu ya mind map itu apa? Ringkasan, tapi dalam bentuk bagan. Gitu. Oke. Nanti sisanya itu materi yang saya jelaskan nanti dalam bentuk video. Gitu. Oke. Ada sel primitif, ada sel konvensional. Oke. Kenapa sih di sel primitif itu adalah jenis sel satuan? Sel primitif adalah sel dengan volume minimum, jumlah atom. Nah, makanya saya bilang struktur kristal ini akan menyinggung namanya DNA gitu, ya. DNA dalam tubuh. DNA dalam tubuh itu adalah atom ya. Mengandung apa aja sih dalam tubuh kita? Banyak. Darah kita tuh mengandung O2, ya enggak, hidrogen, zat lain sebagainya. Kalau kita menggunakan zat adiktif atau narkoba, pasti DNA kita, darah kita akan bercampur dong dengan darah yang lain. Ya enggak? Yang tadinya darahnya bagus, kita menggunakan zat adiktif, ketika dites dengan tes darah, gitu, tes narkoba, akan terbaca kalau kita menggunakan narkoba. Berarti ada perubahan kan dalam tubuh. Nah, itu ada jumlah atom. Itu, ya. Bisa membuka wawasannya ya. Oke. Saya yakin kalau untuk teori hitung-hitungan, untuk usia kalian itu bisa belajar sendiri, tapi untuk pengalaman kalian harus mendapatkan dari saya. Oke, sel primitif atau basis primitif selalu sama dengan struktur kristal. Oke. Di volume dari Varroa-Epidendrum, sumbu A1, A2, A3 itu akan membentuk matriks. Di kristal, itu kita belajar matriks ya, 3x3, 4x4, terus kita bisa belajar juga 1000x1000 gitu. Makanya di usia kalian sekarang ini, kalian mendapatkan belajar fisika komputasi. Benar nggak? Fisika komputasi itu adalah suatu perhitungan membaca menggunakan komputer jika yang dihitungnya itu adalah lebih dari matriks 1000x1000 atau turunan tingkat tinggi yang diaplikasikan ke matriks. Ya enggak? Itu adalah bahasa komputer. Ya enggak? Bergantungan enggak dengan fisika? Antara lain fisika ini, fisika ini, fisika ini bergantungan ya. Itulah luar biasanya fisika. Oke, ini bentuk-bentuk berapa sel primitif. Bentuknya sama, hampir ini teratur, ya kan? Kayak kisi ya, ini teratur ya, kayak kisi ya. Ini kisinya, sedangkan ini bentuknya adalah segi 4, sedangkan bujur sangkar, dan lain sebagainya. Itu adalah sel primitif. Oke, ini bisa dibaca. Sel primitif Wigner sites bisa dibaca. Nah, sel konvensional adalah sel yang mempunyai luas dan volume bukan terkecil. Kalau tadi bahasanya, kalau primitif itu adalah kayak persegi. Luas perseginya lah, luas persegi panjangnya. Gitu. Bidangnya cuma sedikit gitu. Tapi kalau sel konvensional itu adalah kelipatannya, bentuknya volume. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Dari kelas C ada pertanyaan? Angga, ada pertanyaan Angga? Belum, Bu. Oke, kalau belum saya teruskan dulu. Oke, Kisi dan indeks Miller. Ya, pasti orientasinya adalah bidang kristal yang ditentukan di 3 titik pada bidang. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar kisi, indeks Miller, terus ada bentuknya titik-titik? Kalau di kelistrikan, ketika dia ada bulat-bulat ini, pindah ke bulat-bulat ini mengalami adanya transport elektron.
Berapa sih energinya gitu. Kalau kita belajar tentang kelistrikan, ya, aplikasinya. Oke, makanya kalau di bidang kristal akan membentuk koordinat dari titik dalam bentuk konstanta A1, A2, dan A3. Ngitungnya gimana kelak nanti? Menggunakan matriks. Ya, menggunakan matriks 1000 kali 1000, bisa juga diferensial dan turunan, yang kemudian menggunakan bahasa komputer, fisika komputasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini akan membentuk seperti ini nih. Kita perhatikan gambar 1.1, tepi kubus dengan vektor translasinya. Saya yakin kalian sudah belajar tentang vektor ya, waktu di FISDA 1, dan saya yakin kalian sudah begitu paham dengan mengenai materi vektor. Oke, ini pasti ada balok, ya kan? Titik tersini akan bertemu, ya. Titik sini akan bertemu. Kayak kita belajar listrik ya, misalnya kita belajar potensial listrik. Titik sini akan bertemu, ya kan? Oke, ini pasti ada A1, A2, A3. Pasti kita akan bertemunya di tengah-tengah. Ya. Oke. Terus maka A1 itu setengah A, X plus Y min Z. Kenapa kita harus pilih X, Y, dan Z? Ini sudah vektor 3 dimensi. Ya. Kenapa dia ini bisa kalian jawab? Ini akan menjadi tugas mempelajari bidang kisi indeks Miller. Kenapa perhitungannya vektor translasinya mendapatkan A1 setengah A X plus Y min J, setengah A min X plus Y plus J, setengah A X min Y plus J. Itu soal pertama untuk tugas mingguan. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oke, selanjutnya. Seperti digambarkan pada gambar di atas, vektor primitif. Ingat, primitif itu adalah yang sederhana. Ya, bahasanya bentuknya luas. Nggak harus 3 dimensinya. Maka setengah A X plus Y, setengah A Y plus J, setengah A Z plus X. Sudut antara sumbunya adalah 600, di mana X, Y, Z-nya adalah vektor kesatuan Kartesian. Oke. Indeks Miller itu apa sih kegunaannya dalam bidang-bidang atom? Menyatakan bidang kristal. Kristal kan bentuknya akan seperti segi 5, kubus, kalau kita menggunakan permata di cincin ya. Nah, itu adalah indeks Miller-nya yang disebut kristalografi. Ya, oke. Ini contoh-contoh indeks Miller untuk sel kubus primitif dan konvensionalnya. Bisa kalian lihat langkah-langkahnya. Sedangkan ini adalah sistem kristal kubik. Kubiknya sederhana, kubik pusatnya bidang muka, kubik pusatnya ruang badan. Oke. Di kisi kubik sederhana, contohnya adalah polonium. Sedangkan kubik pusat badan, contohnya CaCl. Tahu ya CaCl itu apa? Ya, cesium klorida ya. Kalau itu adalah Ca itu golongan 2A. Ya, makanya kita tuh berhubungan dengan bahan-bahan. Bahan-bahan itu berhubungan dengan kimia, berhubungan dengan biologi juga. Sedangkan kisi kubik pusat muka itu FCC. Contohnya adalah NaCl, natrium klorida. Nah, CaCl, NaCl itu merupakan mempunyai nilai kelistrikan. Nah, berapa besar sih nilai kelistrikannya kalau dikolaborasi dengan bahan ini, bahan kedua, bahan ketiga, kalau kita campurkan? Nah, nanti dinilai dengan STEM, XRM, Sinar X, gitu. Oke, itu aplikasinya ya, pembelajarannya ya.
Oke, kita ada karakteristik sistem kristal kubik. Ini bentuknya sederhana, ada pusat badan, ada pusat muka. Ya, digambarkan menggunakan bagan. Oke. Jari-jari atom. Oke, ada namanya kristal kubik sederhana. Dalam sistem kristal kubik sederhana, terlihat bahwa atom-atom bersinggungan hanya sepanjang sisi kubus. Dengan demikian, kristal ini akan memiliki jari-jari atom yang bernilai A/2. Nah, dapat kalian lihat nih, bentuknya seperti ini nih. Ya, kalau kita kasih bulat, ada segi 4. Ya, ini kalau kita lipat-lipat ya. Kalau kita lipat-lipat, bentuk kubusnya akan seperti ini. Itu adalah kristal kubik sederhana yang menggunakan jari-jari atomnya A/2 sisi kubusnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, itu yang kubik sederhana. Sedangkan ini adalah kristal BCC, ya, yang memiliki suatu atom tambahan. Aldi ini mana orangnya? Oh, ada. Oke, yang memiliki suatu atom tambahan yang terletak di pusat dan bersinggungan dengan 8 atom yang berada di sudut. Nah, perlu dicatat, struktur kristal BCC ini akan bersinggungan dengan garis diagonal ruang. Ya, kalau kita ngitunglah pakai trigonometri seperti ini ya. Kenapa dia pakai 2A2? Ya. Nah, ini adalah nanti tugas individu kalian nomor 2. Mendalami materi kristal BCC. Udah ada yang pertama ya. Ini adalah yang kedua. Oke, nggak ada pertanyaan ya nanti di grup atau chat pribadi saya ya. Oke, selanjutnya adalah FCC. Terdapat 8 atom yang menempati posisi titik sudut dan 6 atom yang menempati posisi permukaan, namun di antara atom itu terletak sudut tidak ada yang bersinggungan. Nah, kenapa sih Bu bisa dapat ini, dapat ini, dapat ini? Nah, lihat aja gambarnya. Bentuknya adalah seperti trigonometri. Pasti kalau A kuadrat dapatlah A/2. Ya enggak? AC-nya berapa? Yang Pitagorasnya 4R. Ini 4R ya. Oke. Kalau 4R di sini sama dengan A/2, maka R di sini adalah A/2 dibagi 4. Maka A adalah 4/2R. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Nggak ada pertanyaan di FCC? Kalau BCC itu saya kasih tugas. Oke, gampang sih. Oke, nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Untuk kerapatan kemasan atomik, ya, atomic packing itu ada fraksi dari volume bola pejal di dalam sebuah unit sel, dalam hal ini atom, dianggap menggunakan model bola pejal yang secara matematis dapat ditulis ada N atom dikali volume atom dibagi total volume unit sel.
Ya, maka sama dengan N atom dikali VA dibagi VS. Gitu ya. Itu rapat kemasannya. Nah, tadi soal berapa tuh? Oh, tapi yang Mbak Ida sekarang dan ditunggu. Belum ada orang. Di baru 2. Oh, baru 2 ya. Nah, yang nomor 3, ini kan rapat kemasan atomik. Nah, diaplikasikan ke materi kristal kubik sederhana. Kenapa sih bisa seperti ini yang Ibu hasilkan? Kalian harus belajar kembali, itu soal nomor 3. Penjelasannya ada di buku. Ya, misalnya VA, kita tahu ya, kalau volume bola itu 4/3 V R pangkat 3. Ya, R-nya kita tahu itu adalah setengah A. Itu kubik sederhana. Dapatlah V/6 A pangkat 3. Itu untuk atom. Untuk unit sel gimana sih? Maka VS A3. Nah, rapat kemasan itu rumusnya N atom, berapa jumlah nilai atom, dikali VA, volume atom. Ya, kalau atomnya berbentuk seperti lingkaran, seperti bola, kita menggunakan volume bola. Maka 4/3 VR pangkat 3. Oke, kemudian menggunakan volume unit sel A pangkat 3. Kenapa? Unit selnya berbentuk kubus. Ya enggak? Volume kubus itu apa? Sisi kali sisi kali sisi. Ya, makanya dapat seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Kok nggak ada pertanyaan sih? Dosennya semua ini. Nggak ada yang bingung. Aldi mau nanya, Aldi. Enggak, Bu. Enggak. Coba Aldi, Ibu mau nanya dulu kalau gitu. Apa perbedaan kisi sama basis, Aldi? Aldi, tadi udah dijelasin tuh, kisi sama basis. Gimana Aldi? Oke, coba Fajar Ayu. Kisi adalah sebuah susunan titik-titik yang teratur dan periodik di dalam ruang. Sebuah kristal ideal disusun oleh satuan-satuan kristal yang identik secara berulang-ulang, yang tidak hingga dalam ruangan. Terus kalau basis, kumpulan atom dengan jumlah atom dalam sebuah basis. Kalau basis, Iya benar. Nggak apa-apa. Betul ya? Benar. Jadi kalau kisi ditambah basis, mendapatkan apa? Struktur kristal. Kristal. Oke. Ini yang BCC. Tadi udah berapa tuh soalnya? 3 ya? 3, Bu. Oke, 3. 3, Bu. 3. Ini namanya soal keempat. Memperdalam materi kristal BCC. Kenapa sih kristal BCC? BCC kan ada tuh gambarnya di atas, ya, seperti ini ya. Jari-jari atom ya.
Oke, dapat seperti ini FCC. Oke, itu nomor 4. Oke, tugas mingguan. Oke. Kesimpulannya sederhana, berarti kalau kristal itu adalah gabungan antara kisi dan basis. Ya. Kisi dan basis itu akan membentuk struktur kristal. Kita punya sel primitif dan sel konvensional. Kalau sel primitif itu adalah sebuah sel yang mempunyai luas dimensi, sedangkan yang volume 3 dimensi atau sebuah paralel FIP2 yang dibentuk sumbu-sumbu A1, A2, A3. Oke, volume sel primitif biasanya A1 dot A2 dikali cross A3. Ini beda ya perkaliannya ya. Dulu kalian belajar perkalian dot dan perkalian cross. Saya rasa sudah bisa perkalian dot dan cross untuk misalnya di bidang X, Y, Z, I, J, K. Ya. Oke, cara pengisian sel satuan atom tanpa merusak unsur simetri yang ada pada sistem kristal akan menghasilkan 14 kisi Bravais. Oke. Kristal kubus itu membentuk 3 kisi Bravais, biasanya SC. Yang tadi saya bilang adalah simple kubik. SC itu adalah simple kubik yang tadi namanya kubik sederhana. Bagaimana sih menghitung jari-jari atomnya dan lain sebagainya. Terus ada BCC, ya, body center kubik, kubus pusat badan, dan FCC, kubus pusat muka. Jadi, intinya, kalian belajar struktur kristal itu ada kisi plus basis, membentuk struktur kristal. Ternyata struktur kristal itu ada bentuknya seperti kubus. Kubusnya dibagi 3 macam, bentuknya SC, BCC, dan FCC. Oke, ada kata bijak untuk kalian, jadilah besar tanpa harus mengecilkan, jadilah tinggi tanpa harus merendahkan. Saya berharap di mata kuliah kita mengenai struktur kristal bisa dipahami secara mendalam dengan penambahan tugas-tugas kalian dari hari ini, bukan dipersulit, tapi biar memperdalam. Ya, jika ada pertanyaan, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan. Bu, untuk kristal kubus kan mempunyai 3 kisi. Nah, tadi pas di pretest itu, saya lihat ada desisi. Desisi itu apa, Bu ya? Apa? Di pretest? Desisi. Desisi. Tulisannya, coba klik aja tulisannya. BCC kali, kayaknya salah deh kayaknya. Izin masuk Bu, mungkin maksudnya tadi kan soalnya kecuali ya Bu, kecuali dari pembagian yang kubus tadi loh Bu, ada DC yang salah itu. Itu asal-asalan, yang benar cuma 3 kan, SC, BCC, sama FCC. DCC itu nggak ada. Cuma itu pengacah aja. Ya, cuma 3, FC, BCC, sama FCC. Oke, selain itu nggak ada. Itu cuma pengecoh aja untuk kecuali yang salah. Oke, menurut saya cukup. Yang mengerjakan pretest hanya 16 orang. Saya ucapkan terima kasih. Nanti poinnya hasil pretestnya saya share. Ya, sisanya tidak mengerjakan pretest, itu saya nggak tahu sebabnya kenapa. Gitu. Bu.
Itu ngumpulnya di mana, Bu ya? Langsung di situ. Langsung dikerjain, langsung diklik hasilnya. Makasih, Bu. Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk pengerjaan pretest tadi itu melalui e-learning atau yang dikirim di WA, Bu? Sebenarnya sama Sama. aja. Di e-learning itu link dari pretest. Yang dari saya kirim WA itu sama aja. Baik, Ibu. Nggak ada bedanya. Itu sebenarnya saya link di WA itu biar cepat sekalian kerjain dulu. Tapi di e-learning ada juga. Tinggal diklik aja. Isinya sama aja. Jadi nggak perlu screenshot kan Bu ya. Jadi Ibu langsung ngelihat laporan dari quizisnya itu Bu ya. Iya, cuma 16 orang yang ngerjain. Baik, Gitu. Bu. Oke. Nanti kita akan evaluasi setiap berapa minggu. Kalau per 6 per 8 semester yang rajin ngerjain pretest, post-test, itu akan mendapatkan gift dari saya, giveaway dari saya. Gampang kan, baik kan dosennya? Kuota, saldo, apalagi tuh. Headphone yang saya pakai nanti saya kasih. Saya beli baru. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya buat kita semangat. Kenapa kalian harus ngerjain pretest? Minimal tuh kalian seenggaknya ketika saya ngejelasin, oh ini ya yang tadi soal pretestnya ya. Itu aja. Intermezzo aja. Ya. Karena waktunya udah habis jam 11. Waktu ngerjain post-test sampai jam 11.45. Itu harap dikumpul. Bu, kalau saya nggak pernah ngerjain pretest post-test gimana? Nanti ada poin penilaiannya di akhir. Kamu bisa C, bisa D, bisa E. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Untuk post-test mengerjakan ulang pretest tadi ya, Bu? Iya, mengerjakan ulang pretest tadi sambil dijelaskan dan buat map itu adalah tujuan kalian itu tahu arah pemikiran kalian yang saya jelaskan dan kalian baca itu kemana arahnya. Selembar aja, nggak usah banyak-banyak. Selembarnya adalah review pretest tadi, selembarnya adalah resume bentuk mind map. Gitu. Jadi cuma 2 lembar, nggak perlu banyak-banyak karena waktunya 45 menit. Saya mulai dari sekarang. Selamat bekerja, tetap semangat, gitu. Walaupun kalian di rumah, tetap hati kalian, pikiran kalian ada di materi saya. Dan tugas mingguannya sesuai tadi yang saya jelaskan. Oke, kita punya ada tugas kelompok. Saya minta Kosma sekarang ngirim daftar nama-nama, bukan daftar absen. Kalau belum ada absen, daftar nama-nama kelas dari kelas C. Ya, gitu. Oke, tetap semangat. Nanti ada giveaway-nya. Harus rajin. Mana skor yang paling tertinggi, nanti saya akan share. Oke, selamat siang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.